Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Barotul Ulumiyah dengan NIM 190803104043. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bank Bukopin, di mana Bank Bukopin ini adalah salah satu bank swasta di Indonesia. Bank Bukopin atau disingkat dengan BBKP merupakan bank swasta kelas menengah di Indonesia. Bank Bukopin ini didirikan pada tanggal 10 Juli 1970. Sebelum terkenal sebagai Bank Umum Koperasi Indonesia, pada tahun 1989, perusahaan berganti nama menjadi Bank Bukopin. Setelah itu, pada tahun 1993, status perusahaan berubah menjadi perseroan terbatas. Saat ini, Bank Bukopin memfokuskan diri pada segmen UMKM. Ketika telah tumbuh dan berkembang menjadi bank yang masuk ke dalam kelompok bank menengah di Indonesia pada sisi aset, dengan terbukanya kembali kesempatan dan kenaikan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat yang lebih luas, Bank Bukopin sudah memajukan usahanya ke segmen komersial dan konsumer. Dan kedua segmen tersebut adalah pilar bisnis bank ini, dengan pelayanan secara konvensional ataupun syariah yang diikuti pada sistem pembuatan dana yang optimal, keandalan teknologi informasi saat ini, kompetensi sumber daya manusia, dan praktik tata kelolaan perusahaan yang andal. Langkah tersebut memungkinkan bank tersebut melangkah ke depan dan menempatkannya sebagai suatu bank yang kredibel. Bank Bukopin berlokasi pusat di Gedung Bank Bukopin, Jalan MT Haryono 5051, Jakarta Selatan, operasional. Saat ini didukung pada lebih dari 425 outlet yang berada pada 22 provinsi di seluruh wilayah Indonesia yang tersambung secara nyata tim online. Adapun visi misi Bank Bukopin, di mana visinya itu menjadi lembaga keuangan pilihan utama di Indonesia. Dan untuk misinya itu memahami dan memberi solusi kepada nasabah. Produk Bank Bukopin, di mana yang pertama yaitu produk simpanan, yang kedua microbanking, yang ketiga international banking, yang keempat bisnis kartu, yang kelima e-banking, yang keenam layanan cash management dan custody, yang ketujuh hingga jasa host to host dan virtual account. Bank Bukopin ini diperkuat dengan jaringan yang sangat luas hingga mencapai 280 kantor cabang yang tersebar di 22 provinsi di seluruh Indonesia. Salah satu produk unggulan Bank Bukopin ini adalah untuk layanan microbanking, yang dimana disebut dengan Swamitra, di mana saat ini telah memiliki 843 outlet sebagai wujud kemitraan dengan koperasi dan lembaga keuangan mikro lainnya. Dan itulah produk Bank Bukopin. Ini juga menerapkan budaya perusahaan dengan akronim ICON, di mana ICON tersendiri ini merupakan singkatan dari I, integrity. Integrity itu jujur, disiplin, dan berkomitmen. C, kompeten. Kompeten ini cepat belajar, peningkatan dan perbaikan berkelanjutan. C, care. Care ini tulus, empati, dan peduli, serta sinergi dan bekerja sama. A, accountable. Bertanggung jawab dan menguasai tugas. N ini never give up, di mana never give up ini pantang menyerah dan selalu berpikir out of the box. Untuk sumber dana bank, di mana yang pertama yaitu ada giro. Giro berdasarkan pihak di tahun 2019 totalnya yaitu 12.976.654, dan untuk tahun 2020 yaitu 9.177.690. Dan yang kedua itu berdasarkan mata uang. Di tahun 2019 yaitu sama 12.976.654, dan untuk di tahun 2020 yaitu 9.177.690. Dan yang ketiga yaitu tingkat bunga rata-rata per tahun, di mana di tahun 2019 ini
Untuk rupiah yaitu 1,40%, dan untuk mata uang asing yaitu 1,45%, dan di tahun 2020 yaitu 1,61%, dan mata uang asing itu 1,47%. Tabungan berdasarkan pihak, di mana di tahun 2019 ini totalnya yaitu 19.132.421, dan untuk di tahun 2020 yaitu 18.791.923. Untuk tingkat bunga rata-rata per tahun yaitu untuk rupiah di tahun 2019 2,96%, dan untuk mata uang asing yaitu 3%. Dan untuk di tahun 2020 untuk rupiah yaitu 2,92%, dan untuk mata uang asing di tahun 2020 yaitu 2,98%. Dan untuk deposito berjangka berdasarkan pihak di tahun 2019 dengan total 48.704.385, dan untuk tahun 2020 totalnya yaitu 48.873.381. Berdasarkan mata uang di tahun 2019 totalnya yaitu 46.189.930, dan untuk tahun 2020 dengan total 48.873.381. Tingkat bunga rata-rata per tahun berdasarkan periode penempatan di tahun 2019 yaitu totalnya 48.704.385, dan untuk tahun 2020 dengan total 48.873.381. Sedangkan berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo di tahun 2019 dengan total 48.704.385, sedangkan di tahun 2020 itu 48.873.381. Untuk simpanan dari bank lain berdasarkan mata uang dan jenis di tahun 2019 memiliki total 1,154.348, dan untuk tahun 2020 memiliki total 2.184.610. Sedangkan tingkat bunga rata-rata per tahun untuk simpanan dari bank lain ini di tahun 2019 untuk interbank call money ini di tahun 2019 yaitu 5,27%, deposito berjangka 6%, tabungan 2,04%, giro 1,39%. Untuk tahun 2020 interbank call money ini 4,75%, deposito berjangka 5,27%, tabungan 3%, giro 2,32%. Berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo di tahun 2019 dengan total 1.154.348, di tahun 2020 dengan total 2.184.610. Dan di sini juga terdapat simpanan nasabah, di mana di tahun 2019 ini memiliki jumlah 80.813.460, sedangkan di tahun 2020 memiliki 76.842.994. Sedangkan simpanan dari bank lain di tahun 2019 ini memiliki nominal 1.154.348, dan untuk tahun 2020 memiliki nominal 2.184.610. Sedangkan untuk jasa-jasa bank ini terdapat dari pendapatan bunga, beban bunga, pendapatan bunga neto, pendapatan operasional lainnya, provisi dan komisi lainnya, keuntungan atas penjualan, surat-surat berharga, keuntungan selisih kurs, lain-lain, total pendapatan operasional, dan ada pemulihan, penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan, beban penyisihan, kerugian penurunan nilai atas aset non keuangan neto, keuntungan dari perubahan nilai wajar aset keuangan, dan ada keuntungan kerugian transaksi mata uang asing, ada beban operasional lainnya, umum dan administrasi, gaji dan tunjangan karyawan, premi program, pinjaman pemerintah, total beban operasional lainnya, dan laba operasional. Untuk komitmen dan kontingensi ini total di tahun 2019 yaitu
14.523.455, dan untuk tahun 2020 totalnya yaitu dengan 13.734.542. Kredit yang diberikan berdasarkan mata uang, jenis, dan kolektibilitas di tahun 2019 yaitu 67835.773, dan untuk tahun 2020 yaitu totalnya 69031.383. Sedangkan berdasarkan sektor ekonomi, total di tahun 2019 yaitu 67.835.773, dan untuk tahun 2020 yaitu 69.031.383. Sedangkan berdasarkan jangka waktu di tahun 2019 memiliki neto 67.835.773, dan tahun 2020 yaitu 69.031.383. Sedangkan berdasarkan sisa umur jatuh tempo yaitu 67.835.773, dan di tahun 2020 yaitu 69.03383. Berdasarkan mata uang dengan jumlah di tahun 2019 yaitu 67.835.773, dan di tahun 2020 yaitu 69.031.383. Sedangkan kredit yang diberikan berdasarkan stek di tahun 2020 dengan total 71.183.002 di saldo akhir tahun. Untuk kinerja keuangan, terdapat aset di tahun 2019 ini untuk total aset dengan nilai 94.796.653. Dan untuk total aset di tahun 2020 yaitu senilai 96.083.140. Terdapat juga liabilitas, di mana di tahun 2019 untuk total liabilitas ini senilai 86.042.406. Sedangkan total liabilitas di tahun 2020 ini terdiri dari 87.635.439. Sedangkan untuk ekuitas ini, untuk total ekuitas di tahun 2019 yaitu 8.754.251, dan untuk total ekuitas tahun 2020 senilai 8.447.701. Dan untuk total liabilitas dan ekuitas di tahun 2019 yaitu 94.796.657, dan untuk total liabilitas dan ekuitas tahun 2020 yaitu 96.083.140. Untuk total pendapatan operasional di tahun 2019 yaitu 189.979, dan untuk tahun 2020 yaitu 290.677. Sedangkan total beban operasional di tahun 2019 yaitu senilai 540.723, dan untuk tahun 2020 yaitu 664.611. Sedangkan laba operasional di tahun 2019 yaitu 44.357 di tahun 2020. Untuk total laba operasional yaitu 86.975. Sedangkan pendapatan non operasional neto tahun 2019 yaitu nominalnya 15.694, dan di tahun 2020 yaitu 26.336. Dan di sini juga terdapat penghasilan komprehensif, di mana total penghasilan komprehensif lain neto itu di tahun 2019 yaitu 6.957, dan untuk di tahun 2020 yaitu 115.633. Dan terdapat juga total penghasilan komprehensif tahun berjalan di tahun 2019 itu dengan nominal 59.628, dan di tahun 2020 yaitu totalnya 167.078.